dan selamat pagi jemaat Tuhan yang berada di rumah pada saat ini. Sekali lagi kita bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan, biarpun lewat daripada rekaman, tapi kita percaya bahwa Tuhan senantiasa beserta dengan kita. Dia Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita dalam keadaan dunia pada masa kini. Mari kita tetap kuat. Satu hal yang kita tahu bahwa Tuhan itu yang selalu ada untuk setiap kita, dimanapun kita berada, apapun keadaan kita pada saat hari ini, pada saat ini. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan kita, karena yang layak kita sembah, yang layak kita tinggikan, dan yang layak kita muliakan. Mari saat ini saya jemput semua jemaat Tuhan. Kita mau masuk dalam ibadah kita. Mari kita persiapkan pribadi setiap kita. Kita mau katakan, kami perlukan Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami perlukan sentuhan tangan yang memulihkan, bahkan yang memimpin setiap kita. Haleluya Yesus. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru
Saya pasti bahagia. Mari buktikan Tuhan merasa hari ini apa yang memberi bahkannya memberi setiap kami kami kaya apa-apa kami tidak dapat selesai. Kami perlu Jauh tinggi mengatasi langit dalam
Renungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Sekali lagi mari kita persiapkan setiap pribadi kita. Bukan dengan kekuatan setiap kita dapat jalani kehidupan kita. Tapi ada satu pribadi yang setia samping kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, yang tidak pernah meninggalkan. Bahkan Dia memberikan kita kekuatan dan menopang setiap kita pada saat kita terjatuh, pada saat kita merasa lemah. Tuhan adalah sumber pengharapan bagi setiap kita. Mari saat ini kita sama-sama persiapkan hati kita. Wajahmu yang Bapa, ku pandang wajahmu dan kami berseru dengan Bapa. Kau adalah kekuatan bagi setiap kami. Kau adalah penolong kami yang sejati. Terima kasih Tuhan untuk kebesaran kuasa dalam kehidupan setiap kami. Kami Tuhan dimohon, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kita tidak pernah meninggalkan, bahkan melepaskan tangan kami sedetik pun Tuhan. Haleluya Yesus, kami mau terus berseru. Kau adalah kekuatan kami. Kau adalah pengharapan bagi setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus.
Selamat pagi semua. Pada pagi ini, walaupun kita tidak beribadah di gereja, tapi hanya melalui rekaman saja, tapi kita bersyukur kepada Tuhan karena walaupun kita belum dibenarkan beribadah di gereja, kita juga sangat menghormati kepada pemerintah karena kita tahu bahwa dimanapun gereja di seluruh Malaysia ini masih tidak dibenarkan untuk beribadah di gereja. Walau bagaimanapun kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena dalam hal seperti ini sangat baik karena kalau di gereja saja mungkin di kalangan umat-umat Tuhan di gereja saja, tapi lewat online ini atau rekaman ini sangat luas, pengisytiharan atau pemberitahuan tentang firman Tuhan, karena siapa saja yang mengikuti rekaman atau online lewat khotbah ini, mereka dapat mendengar firman Tuhan ini. Jadi pada pagi ini, sebelum saya lanjutkan firman Tuhan ini, terlebih dahulu kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena pada pagi ini sebelum kami belajar atau mendengar firman Tuhan, terlebih dahulu kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah kuasa Roh Kudus Tuhan membuka hati kami semua, supaya lewat firman Tuhan ini saudara-saudari dapat merenungkan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Karena firman Tuhan ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa. Dan oleh itu, marilah kita sama-sama memperhatikan firman Tuhan ini, mendengarkan firman Tuhan ini dengan sebaik-baiknya. Karena hanya melalui firman Tuhan ini kita dibentuk di dalam hidup kita, supaya hidup kita ini sungguh-sungguh dekat dengan Tuhan, sungguh-sungguh percaya dan melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baiklah saudara-saudara, mari kita melihat firman Tuhan pada pagi ini di dalam Ibrani 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Ibrani 3 ayat 16 hingga ayat yang ke-19. Dan saya baca firman Tuhan ini dan saudara-saudari lihat Alkitab saudara masing-masing. Ayat 16, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? 17,
Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya berkelimpangan di padang gurun? Ayat 18. Dan siapakah yang telah ia sumpahi bahwa mereka tak akan masuk ke tempat perhentiannya? Bukankah mereka yang tidak taat? Ayat 19. Demikianlah kita lihat bahwa mereka tidak dapat masuk oleh karena ketidakpercayaan mereka. Jadi saudara-saudari, pada pagi ini kita melihat firman Tuhan ini, bahwa inilah satu firman Tuhan berkaitan dengan keluarnya orang Israel daripada tanah Mesir di bawah pimpinan Musa. Dan kita tahu bahwa orang-orang Israel yang keluar daripada tanah Mesir itu, mereka dipimpin oleh Musa di padang gurun selama 40 tahun lamanya. Dan mereka ini kebanyakan orang-orang Israel ini ketika itu banyak yang degil, banyak yang keras hati, karena mereka tidak mendengar apa yang dikatakan oleh Musa. Jadi saudara-saudara, pada pagi ini tajuk firman Tuhan yang kita belajar bersama-sama, kita dengar bersama-sama ialah jangan membangkitkan amarah Allah. Jadi ini sangat jelas sekali, karena kita tahu bahwa orang Israel ini begitu keras hati, begitu degil. Sedangkan Musa sudah memberitahu kepada orang Israel ini supaya ikut perintah Tuhan. Tetapi kebanyakan orang-orang Israel ini begitu degil dan tidak mendengar suara Tuhan. Jadi di dalam ayat 16 ini mengatakan, siapakah mereka yang membangkitkan amarah Allah, sekalipun mereka mendengar suaranya? Bukankah mereka semua yang keluar dari Mesir di bawah pimpinan Musa? Jadi orang-orang Israel ini yang tidak mendengar suara Tuhan atau tidak mendengar ajaran Musa, mereka begitu keras hati dan membangkitkan kemarahan Allah terhadap orang-orang Israel yang tidak ikut perintah Tuhan atau perintah Musa. Jadi mereka membangkitkan kemarahan Allah sekalipun mereka mendengar suaranya. Jadi apabila mereka mendengar suara Tuhan tetapi mereka tidak ikut, mereka melanggarkan perintah Tuhan ini, dan dengan itu banyak di antara mereka yang mati di padang gurun, berkelimpangan mayat mereka, karena itu adalah satu kemarahan Tuhan terhadap orang-orang Mesir. Dan siapakah yang ia murkai 40 tahun lamanya? Bukankah mereka yang berbuat dosa dan yang mayatnya bergelimpangan di padang gurun? Yang mati di padang pasir,
di padang pasir ialah orang-orang Israel yang melawan perintah Tuhan. Sehingga Tuhan marah karena mereka melakukan pelanggaran ataupun melakukan hal-hal yang tidak mengikut perintah Tuhan, dan mereka itu mati di padang pasir, mayatnya bergelimpangan di padang gurun. Jadi saudara-saudara, buat masa ini bagi kita orang-orang Kristen, kita bukan lagi berada di padang pasir, karena kita ini adalah orang-orang Israel secara rohani buat masa ini. Dan kita sedang berjalan menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita semua. Seperti orang Israel yang menuju ke tempat perjanjian, tanah perjanjian itu. Tetapi bukan semua mereka sampai di tanah perjanjian karena mereka ingkar akan janji Tuhan. Mereka tidak ikut perintah Tuhan yang diperintahkan oleh Musa. Tetapi mereka melawan perintah Musa, sehingga banyak di antara mereka gagal, mati di padang gurun, dan mayat mereka bergelimpangan. Jadi saudara-saudara, kita melihat di sini bahwa orang Israel ini membangkitkan amarah Allah ataupun kemarahan Allah di dalam hidup orang-orang Israel ini, karena mereka tidak ikut ajaran Musa. Jadi saudara-saudara, bagi kita semua sekarang ini, orang-orang Kristen pada zaman ini, kita tahu bahwa Tuhan sudah menebus kita dari dosa kita selagi kita masih hidup di dalam perbuatan-perbuatan yang gelap. Dan apabila kita sudah ditebuskan oleh Tuhan Yesus lewat kematiannya di atas kayu salib, darahnya tertumpah karena menebus dosa-dosa kita. Tetapi banyak orang tidak menghiraukan penebusan Tuhan itu. Banyak orang degil, banyak orang Kristen degil pada masa ini. Mereka sudah menjadi orang Kristen, tetapi perbuatan mereka masih hidup dalam kegelapan. Masam juga orang Israel ini, mereka sudah keluar daripada tanah Israel, tetapi dari tanah Mesir, tetapi hati mereka belum bertobat. Mereka sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Seperti kebanyakan orang-orang Kristen pada masa ini, mereka sudah mengenal Tuhan, sudah dibaptis, tetapi perbuatan-perbuatan dosa itu belum keluar dari hati mereka. Perbuatan-perbuatan dosa masih mereka lakukan, belum mereka keluarkan perbuatan-perbuatan yang jahat itu dari hati mereka. Itulah kebanyakan orang-orang Kristen pada zaman ini. Jadi kita nampak bahwa banyak orang Kristen yang tidak taat kepada perintah Tuhan Yesus. Mungkin mereka rajin pergi gereja, sudah menjadi pelayan, sudah menjadi pemimpin gereja, tetapi kehidupan mereka masih belum sepenuhnya di dalam Tuhan. Mereka masih lagi hidup bergaul dengan
kuasa-kuasa kegelapan. Mereka masih melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Mungkin masih menipu, masih memberontak, dan masih minum minuman keras, dan banyak hal yang lain yang masih mereka lakukan walaupun mereka sudah menjadi orang Kristen. Dan oleh itu saudara-saudara, mari kita sungguh-sungguh taat di dalam Tuhan. Supaya di dalam taat akan Tuhan ini, kita harus meninggalkan apa yang tidak baik di hadapan Tuhan. Apa yang dilarangkan oleh Tuhan, itu kita harus tinggalkan. Dan kita harus fokuskan hidup kita, iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan itu begitu marah kepada orang-orang Israel yang tidak taat kepada perintah Musa. Orang-orang Israel ini membangkitkan kemarahan Allah terhadap mereka, sehingga Tuhan menghukum, sehingga banyak di antara mereka yang gagal. Banyak di antara mereka yang tidak sampai kepada tanah perjanjian. Dan ada kemungkinan yang sampai kepada tanah perjanjian itu hanya sedikit saja, dan mungkin lebih banyak yang gagal di tengah perjalanan. Banyak orang-orang Israel yang mati di padang pasir. Mayat-mayat mereka bergelimpangan di padang pasir. Dan oleh itu saudara-saudara, buat masa ini, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus taat kepada perintah Tuhan ini. Jangan kita seperti orang Israel yang sudah keluar dari tanah Mesir, tetapi Mesir belum keluar dari hati mereka. Begitulah keadaan anak-anak Tuhan pada masa ini, sudah berada di dalam Tuhan, tetapi kehidupan mereka masih dalam kehidupan yang lama. Sebagai pelayan-pelayan di dalam gereja, mungkin pengkhotbah ataupun pemimpin puji-pujian, penari rebana dan sebagainya, sudah menjadi pelayan Tuhan begitu lama. Tetapi perbuatan-perbuatan dosa itu masih ada di dalam hidup mereka. Belum keluar di dalam kehidupan orang-orang Kristen. Jadi kita sekarang ini sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Tetapi untuk menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan itu bukan begitu senang. Banyak proses-proses yang kita lalui, yang kita hadapi, yang begitu mencabarkan iman kita. Tetapi jika kita sungguh-sungguh bersandar kepada Tuhan, sungguh-sungguh ikut akan perintah Tuhan, firman Tuhan ini, tidak ada yang mustahil. Kita tetap sampai kepada tanah atau tempat yang Tuhan telah sediakan, yaitu surga. Dan di sana kita dapat bersama-sama dengan Tuhan, karena Tuhan sudah katakan bahwa Dia akan pergi ke surga dan menyediakan tempat bagi kita semua, dan nanti Dia akan kembali untuk mengambil orang-orang yang percaya. Jadi saudara-saudara, jangan kita sia-siakan hidup ini. Jangan kita mempermain-mainkan kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita harus sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena kesabaran Allah itu ada batasnya dalam hidup kita. Jika kita mengeraskan hati kita, jika kita degil, tidak mau mengikut ajaran Tuhan. Jadi saudara-saudara, marilah kita sama-sama
sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kita. Bukan hanya mendengar saja, tapi mendengar dan melakukannya sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita. Walaupun begitu sukar, tetapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan untuk menolong kita jika kita sungguh-sungguh mau melakukan kehendak Tuhan ini. Dan jika kita tidak sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka Tuhan itu, jangan kita anggap Tuhan itu sabar. Karena kita tahu bahwa Tuhan itu kesabarannya ada batasnya juga. Kesabaran Allah ada batasnya. Jadi jangan kita mempermain-mainkan Tuhan dalam hidup ini. Kita boleh lihat banyak ayat tentang kesabaran Allah ada batasnya. Di dalam 1 Samuel 3 ayat 11 hingga ayat 14, saya tidak akan membaca, tapi kita masing-masing baca di dalam rumah kita masing-masing. Matius 12 ayat 31 hingga 32, 2 Tesalonika 2 ayat 9 hingga 11, Ibrani 10 ayat 26 hingga 29 dan ayat 31, 1 Yohanes 5 ayat 16. Inilah semua ayat-ayat di mana kesabaran Allah itu ada batasnya. Jadi saudara-saudara, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, marilah kita bersungguh-sungguh memuliakan Tuhan dalam hidup kita. Memuliakan Tuhan dalam hidup kita ini ialah kita senantiasa membaca firman Tuhan, kita senantiasa berdoa kepada orang lain, supaya di dalam kehidupan kita ini, kita senantiasa dekat dengan Tuhan, hidup kita senantiasa diperbaharui oleh Tuhan, dan hidup kita senantiasa berkenan di mata Tuhan, jika kita sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan dalam hidup kita ini. Jadi saudara-saudara, sampai di sini firman Tuhan pada pagi ini, dan saya percaya, saya harap bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat yang Tuhan telah sediakan bagi kita. Dan kita mau, dan Tuhan mau, supaya kita semua orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, sampai ke tempat yang Tuhan telah sediakan. Kita tidak mau seperti orang Israel yang tiwas di tengah perjalanan karena mereka tidak taat kepada perintah Musa atau perintah Tuhan. Dan hanya sedikit saja mereka yang sampai ke tanah perjanjian. Jadi kita sangat-sangat bersyukur kepada Tuhan karena firman Tuhan sampai di sini saja. Dan saya harap apa yang saya berikan ayat-ayat tadi saudara baca di rumah masing-masing. Saya ulang lagi ayat-ayat tentang kesabaran Allah ada batasnya. 1 Samuel 3 ayat 11 hingga 14, Matius 12 ayat 31 hingga 32, 2 Tesalonika 2 ayat 9 hingga 11, Ibrani 10 ayat 26 hingga ayat 29 dan 31, 1 Yohanes 5 ayat 16. Jadi saudara-saudara, rajin-rajinlah membaca firman Tuhan. Karena kalau kita tidak rajin membaca firman Tuhan, bagaimana kita tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita? Dan sampai di sini saja firman Tuhan. Haleluya.